Dari start ke-17, Veda Ega Pratama bikin dunia terdiam. Disambut bak pahlawan di pedok. Nama Veda Ega Pratama kini benar-benar tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sirkuit Jerez menjadi saksi bagaimana seorang remaja asal Indonesia mengguncang peta persaingan Moto3 dunia. Balapan itu awalnya tampak biasa saja. Veda memulai dari posisi ke-17, bukan posisi ideal untuk berbicara banyak. Bahkan, sebagian pengamat tak memasukkannya dalam radar persaingan papan atas. Namun yang terjadi di lintasan justru sebaliknya. Awal yang tenang, lalu ledakan tak terduga. Sejak lap pertama, Veda langsung menunjukkan insting agresifnya. Satu persatu pembalap di depannya mulai dilibas dengan manuver bersih namun berani. Di sektor demi sektor ia tampil semakin percaya diri. Racing lane-nya rapi, braking point-nya presisi, dan yang paling mencolok, keberaniannya saat duel di tikungan cepat. Penonton mulai menyadari sesuatu. Ini bukan performa rookie biasa. Lap demi lap berlalu, posisi Veda terus merangkak naik. Dari 17 ke 14, lalu ke 11, dan masuk 10 besar, hingga akhirnya menyentuh posisi ke-6. Dan di titik itu semua orang mulai terdiam. Finish ke-6 tapi rasanya seperti podium. Saat bendera finish dikibarkan, Veda menyentuh garis di posisi ke-6. Secara angka itu bukan podium, namun secara makna ini jauh lebih besar. Karena ia melakukannya dari posisi start yang sulit. Karena ia melakukannya di salah satu sirkuit paling teknis. Dan yang paling penting, ia melakukannya sebagai rookie. Komentator internasional bahkan menyebutnya sebagai salah satu penampilan paling menyala di balapan tersebut. Momen pedok yang tak terlupakan. Namun cerita sesungguhnya justru terjadi setelah balapan. Begitu Veda kembali ke pedok, suasana langsung berubah. Para mekanik berdiri menyambutnya. Beberapa menepuk baunya dengan bangga. Ada yang tertawa lega. Ada juga yang sampai menggelengkan kepala, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan di tengah kerumunan itu, Veda turun dari motor. Helm dilepas, terlihat jelas gaya rambut barunya. Lebih segar, lebih berani, seakan mencerminkan kepercayaan dirinya yang juga naik level. Senyumnya yang mengembang, bukan senyum puas berlebihan, tapi senyum tenang penuh arti. Seolah ia tahu ini baru permulaan. Timnya langsung memberikan pelukan. Salah satu kru bahkan terlihat menepuk jidat sambil tertawa. Reaksi klasik ketika sesuatu yang tidak masuk akal benar-benar terjadi. Atmosfer pedok saat itu terasa berbeda. Bukan sekedar menyambut pembalap yang finish ke-6, tapi menyambut calon bintang besar. Dunia pun mulai bertanya, siapa sebenarnya Veda? Setelah balapan, satu pertanyaan mulai bergema. Siapa sebenarnya Veda Ega Pratama? Bagaimana mungkin seorang pembalap muda dari Indonesia bisa tampil sedewasa itu di lintasan Eropa? Bahkan beberapa analis mulai menyoroti mental balapnya yang di atas rata-rata, adaptasinya yang sangat cepat, dan keberaniannya saat duel wheel to wheel. Hal-hal yang biasa butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang, justru sudah terlihat sekarang. Yang membuat cerita ini semakin menarik, ini bukan kejutan satu kali. Veda Ega Pratama sudah menunjukkan potensi sejak awal musim. Namun di Jerez, ia seperti mengumumkan diri ke dunia bahwa ia bukan sekedar peserta dan ia adalah pesaing. Lantas asumsi liar pun mulai bermunculan. Seiring viralnya penampilan ini, spekulasi pun bermunculan. Apakah ini awal era baru pembalap Indonesia di kelas MotoGP? Apakah Veda akan dipromosikan lebih cepat dari jadwal? Apakah tim-tim besar mulai meliriknya diam-diam? Dan yang paling berani, apakah Indonesia akhirnya akan punya calon juara kelas dunia? Mungkin masih terlalu dini. Tetapi satu hal yang pasti, performa seperti ini tidak bisa diabaikan. Finish ke-6 di Jerez mungkin hanya satu hasil di atas kertas. Namun bagi Veda ini adalah pernyataan bahwa ia siap bersaing, pernyataan bahwa ia pantas diperhitungkan, dan pernyataan bahwa Indonesia akhirnya punya nama yang mulai menggema di dunia balap motor. Dari Gunung Kidul ke panggung dunia, dan di pedok hari itu, dengan senyum dan gaya rambut barunya, Veda seolah mengatakan tanpa kata, "Saya belum selesai."
Perubahan klasemen Moto3 2026 terjadi setelah pembalap Honda tim Asia Veda Ega Pratama finish ke-6 dalam Moto3 Spanyol 2026 pada Minggu 26 April. Moto3 Spanyol 2026 berlangsung sengit sejak awal. Usai start, David Munoz menyalip Maximo Guies, kemudian pada tikungan 1 Matteo Bartele dari level up mengalami kecelakaan. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memulai balapan dengan positif dengan tetap di posisi ke-17. Setelah itu Veda Ega menunjukkan peningkatan dengan naik ke posisi ke-15. Pada lap kedua, pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisinya dengan naik ke peringkat ke-12. Pembalap Aspar Marco Morelli menyalip Veda Ega yang turun ke-11. Veda Ega terus mengesankan dalam balapan itu. Pembalap 17 tahun tersebut naik ke posisi 8 menyusul Hakim Danis asal Malaysia turun ke peringkat ke-13 pada lap ke-6. Duel ketat terjadi di barisan depan saat Adrian Fernandez menyalip Guies guna menempati posisi pertama pada lap 8. Fernandez di posisi pertama, Guies kedua dan Munoz ketiga. Veda Ega Pratama sempat menempati posisi ke-6 dalam balapan Moto3 Spanyol 2026 pada lap ke-12 sebelum disalip Jesus Rios. Di lap 5, Veda Ega Pratama di posisi ke-5. Veda Ega masih tertinggal lebih dari 4 detik dari belakang pemimpin balapan Adrian Fernandez. Sempat disalip Alvaro Carpe, Veda Ega kembali ke posisi ke-5 dengan tertinggal hampir 6 detik di belakang Maximo Guies yang di posisi pertama. Tambahan 10 poin di Jerez membuat Veda Ega Pratama memperbaiki peringkat dalam klasemen Moto3 ke peringkat 6. Hasil itu membuat Veda Ega naik 1 posisi sejak Moto3 Amerika. Peringkat pertama Moto3 2026 tetap jadi milik Maximo Guies yang meraih 90 poin. Alvaro Carpe tetap di posisi kedua dengan 53 poin, sementara Adrian Fernandez menggusur Valentin Piron di posisi ketiga. We self-congratulate you on your birthday. Then we do. Happy birthday. Yo, check mic 1 2 masuk. Yeah, ini bukan sekedar kabar, ini informasi tuntas. Yo.